Assalamualaikum teman-teman nulis yuk. Saya Indah Riana, penulis novel The Perfect Husband, dan akan sharing ilmu kepenulisan juga di Nulis Yuk batch ke-59. Jadi di sini saya ingin cerita sedikit tentang awal mula saya menulis. Menulis itu adalah hobi yang berawal dari saya suka membaca novel dan menonton film. Dan kadang saya tuh gak setuju sama alurnya, kadang saya gak setuju dengan endingnya, sampai terlintas dalam pikiran saya, kenapa sih saya gak bikin cerita sendiri yang sesuai maunya saya? Jadi saya suka menulis itu sejak SMP, dan saya selalu melampiaskan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan melalui buku. Bagi saya, menulis itu untuk menyenangkan diri sendiri, dan membuat diri sendiri merasa puas. Ya, walaupun banyak banget sih orang-orang di sekitar saya yang menghina dan mencemooh apa yang saya kerjakan. Bahkan ya, orang tua saya sekalipun yang menganggap apa yang saya lakukan selama ini nggak penting. Saya tetap nggak peduli karena saya hanya membuat diri saya sendiri merasa nyaman dan merasa senang. Saya memulai tulisan saya pertama kali itu melalui blog. Meskipun saat itu tulisan saya masih acak-acakan banget dan puyeng banget untuk dibaca karena nggak paham penempatan titik, koma, tanda kutip yang baik dan benar saat kita menulis sebuah cerita. Lalu saya coba nih memberanikan diri memberikan satu karya saya untuk dibaca dengan sahabat saya. Ya, walaupun ragu-ragu sih, tapi saya harus coba untuk memberanikan diri. Saya masih ingat banget tuh, waktu itu dia bilang cerita saya bagus sampai dia tuh nangis sesenggukan karena cerita saya sedih dan endingnya waktu itu juga kayaknya mengenaskan. Dari situ saya mulai percaya diri untuk terus menulis dan ikut lomba menulis, meskipun kita semua tahu endingnya saya akan tetap kalah dalam lomba menulis itu. Saat duduk di bangku kuliah, saya lupa, mungkin sekitar tahun 2014, saya diperkenalkan dengan seorang teman tentang aplikasi menulis dan membaca bernama Wattpad. Terus dia bilang ke saya, coba deh kamu download aplikasi ini, terus kamu coba nulis di situ, karena aku suka baca novelnya di situ. Akhirnya saya berani mencoba. Awal mula berkecimpung di dunia Wattpad, saya nggak percaya diri banget. Karena saat itu WordPress saya nggak ada yang baca sama sekali. Sampai akhirnya saya bersyukur dapat pembaca cuma 10 biji. Dan itu udah alhamdulillah sekali. Dan di WordPad tersebut saya banyak banget dapat bulian dan cacian karena tulisan saya yang berantakan sekali. Sempat down sih dan sempat gak mau nulis selama bertahun-tahun. Gak sampai bertahun-tahun. Mungkin ada sekitar 1 tahunan saya gak nulis karena saya sibuk bacain komentar orang tentang tulisan saya. Melupakan dunia Wattpad sejenak, suatu hari itu saya pernah dikenalkan oleh seorang tetangga saya yang ternyata dia seorang penulis. Lumayan, bukunya itu banyak banget terbit di Gramedia dan dia juga punya editor pribadi. Dan saya berani untuk mampir ke sana untuk minta belajar sama dia gimana sih cara menulis yang baik dan benar itu, gimana sih supaya jadi penulis profesional kayak kakak. Dan ya seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, dia menolak secara halus. Dia bilang saya harus belajar sendiri seperti dia yang belajar sendiri. Oke, gak masalah sih. Dan pulang dari rumah itu sempat nangis, sempat sedih banget kenapa sih dia gak mau ngajarin saya. Dan dari situ saya semakin meyakinkan diri saya untuk terus semangat. Saya gak menyerah gitu aja. Saya coba ikut-ikut seminar kepenulisan. Saya coba baca-baca artikel tentang menulis yang baik dan benar. Dan yang membuat saya berubah saat itu ketika saya mengikuti seminar Terelie di kampus saya. Terelie banyak memberikan masukan dan semangat untuk penulis pemula seperti saya. Saya masih ingat sih satu kalimat dia yang sampai saat ini menjadi acuan saya untuk menulis. Jadi dia bilang gini, menulis gak susah kok. Kamu cukup cari orang di sekitar kamu, lalu kamu masukkan ke dalam cerita kamu, dan kamu buat 100 kali lebih keren daripada aslinya. Lalu saya pulang ke rumah dan mulai kembali menulis lagi. Saya bikin akun Wattpad baru yang bernama Penulis Rahasia. Cerita pertama yang terbit di Wattpad tersebut adalah The Perfect Husband, dan saya memikirkan orang-orang di sekitar saya saat menulis cerita tersebut.
Lalu siapakah the perfect husband yang saya mimpi-mimpikan itu? Dan dari mana saya mendapatkan embel-embel the perfect husband? Jeng-jeng, nanti kalian akan tahu di konten menulis yuk kita ya. Dan menulis The Perfect Husband juga banyak suka dan dukanya. Sempat stuck dan berhenti selama 8 bulan. Saya kembali menulis lagi meskipun saat itu pembacanya belum ada atau masih sedikit banget. Tapi saya nggak peduli, karena yang saya pikirkan adalah saya tidak menulis untuk menyenangkan orang lain. Saya hanya menulis untuk menyenangkan diri saya sendiri. Egois kan? Memang, karena saya sangat egois untuk tetap menulis tanpa mikirin orang lain berkata apa tentang tulisan saya. Mau tulisan saya jelek, mau tulisan saya yang beradul, bodo amat. Saya menulis untuk membuat diri saya puas dan merasa senang. Beberapa bulan berlalu, saya nggak menyangka tiba-tiba aja cerita The Perfect Husband dapat respon positif dari pembaca Wattpad. Mereka menyukai cerita saya dan membuat saya semakin semangat buat nulis. Nggak peduli berapa banyak hujatan yang saya terima, dan nggak peduli berapa banyak yang nggak suka dengan tulisan saya. Karena saya menulis untuk membuat diri saya sendiri senang. Syukur banget kalau ada orang lain ikut senang dengan tulisan saya. Bagi saya itu adalah bonus untuk saya. Dan alhamdulillah, menulis untuk diri sendiri ternyata membawa dampak baik untuk orang lain yang membaca tulisan saya. Saya menulis bukan sekedar menulis sih. Tujuan saya menulis ingin menyampaikan kegundahan, kegelisahan, dan pesan yang saya sampaikan melalui tulisan kepada pembaca. Terima kasih banyak untuk pembaca yang selalu mengambil energi positif terhadap cerita dan karya saya. Dan untuk teman-teman yang masih malu dan takut untuk menulis karena takut dihina atau diejek karena tulisanmu jelek, jangan pernah takut. Mulailah menulis untuk diri kamu sendiri sebelum mulai menulis untuk membahagiakan orang lain. Semangat semuanya!